Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'minin. Muttafaqun alaih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ke-9 Ramadan 1445 Hijriah ini, kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberi Allah keberkahan, kesehatan, kesempatan, dan terlebih bersama-sama kita bisa melaksanakan daripada ibadah puasa hari ini. Kemudian salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Jemaah Masjid Paripurna Darul yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat berkah ini, surah yang kita bacakan tadi adalah surah Al-Baqarah ayat 186, di mana ayat ini berceritakan tentang satu ibadah yang merupakan ibadah yang mustajabah yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Ayat 183, 184, 185 dan 186, 87 itu ayat berbicara tentang ibadah puasa. Kemudian juga bicara tentang kemuliaan bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Berbeda halnya dengan ayat 186 ini. Ayat 186 ini berbicara tentang bagaimana kedekatan seorang hamba kepada Allah, dan Allah menijabah segala hajat-hajat doa hamba-hambanya. Maka ayat 186 ini disebut dengan ayat muntaqabalah, yaitu ayat yang diapit antara pembicaraan orang-orang yang berpuasa keutamaan bulan Ramadan, dan diapit dengan orang-orang yang ketika tidak bisa puasa bisa diganti dengan hari-hari lain. Maka kata Imam Ibnu Katsir, ini menunjukkan bahwa bidalalati du'a fi shaim atau fi Ramadan mustajabah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang berpuasa di bulan puasa, kemudian dia beribadah dan berdoa, maka doanya itu mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk tidak mengabulkannya. Maka kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, dan apabila hamba-hambaku, kata Allah, ibadi 'anni fa inni qarib, dia bertanya kepada Muhammad, di mana sesungguhnya aku, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, kemudian Allah mengabulkan segala hajat minta berdoa yang kita mintakan kepada Allah. Falyastajibuli, maka laksanakanlah perintah Allah. Wal yu'minu bi, berimanlah kepadanya. La'allahum yarshudun, semoga kita orang yang diberikan oleh Allah petunjuk. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan, seperti apa sebenarnya kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sampai dia mengatakan fa inni qarib, sesungguhnya aku, kata Allah, sangatlah dekat. Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin dikarang oleh Imam An-Nawawi, hal ini disebut dengan sifat muraqabah. Raqaba yuraqibu, yang artinya adalah pengawasan, pantauan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengatakan maksud dari fa inni qarib, Allah itu dekat dengan kita, bersama dengan kita, ternyata menurut Imam An-Nawawi maksudnya adalah pengawasan Allah kepada kita bersama. Disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang bersama dengan Allah itu alladzi yaraka, ketika dia berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, kemudian dia ruku, kembali di ruku sampai dia sujud, maka setiap gerak-geriknya itu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ayat berbicara tentang ketika kita dalam salat. Ketika di dalam salatnya itu merasa diawasi oleh Allah, maka sesuai yang dikatakan oleh ayat ini, alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Setiap gerak-gerik kita dalam salat merasa diawasi oleh Allah, dipantau oleh Allah, maka dalam salatnya mendapatkan kekhusyukan. Seyogianya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sifat daripada gerak-gerik ini hendaknya juga kita bawa dalam hidup berkehidupan. Semoga apa? Supaya terhindar dari perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Kemudian di dalam surah Al-Hadid ayat 4 Allah katakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Seperti apa dekatnya Allah dengan hamba itu, wa huwa ma'akum, dianya Allah Subhanahu wa taala, aina ma kuntum, dimanapun dia berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah melihat apa-apa yang kita lakukan di dunia. Kalau hari ini kita berada di masjid mendengarkan pengajian, barangkali kita ada di kota Mekah Madinah, naik iman kita merasa diawasi oleh Allah, itu mah biasa. Tapi kalau ada orang wa huwa ma'akum ainama, dimanapun dia selalu merasa diawasi, dipantau oleh Allah, maka inilah yang disebut dengan fa inni qarib, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Kadang sifat ini, getaran ini hilang ketika kita tidak berada lagi di dalam masjid ataupun tempat-tempat yang sekiranya bersama orang-orang saleh. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 5 Allah pun katakan, kata Allah di surah Ali Imran, dia mengatakan, innallaha la yakhfa
Syaibun fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala baginya la yakhfa, tidak ada yang tersembunyi baginya. Walaupun ada di langit ataupun di bumi. Apa ini makna fa inni qarib di sini? Dekatnya Allah, bahwa Allah itu mengetahui apapun yang ada di langit dan ada di bumi. Yang di langit di bumi saja Allah tahu, apatah lagi apa yang ada dalam diri kita. Sampai di dalam surah Asy-Syu'ara lebih khusus lagi Allah katakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi fis sudur. Setiap daripada pandangan kita, pendengaran kita, gerak tangan kaki kita, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi fis sudur, sampai apa yang ada di dalam hati Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka kalau kita dalam gerak-gerik dalam salat merasa Allah bersama kita, ketika dalam sendirian merasa Allah bersama kita, ketika kita di tempat ramai, di pasar, di kantor merasa diawasi oleh Allah, maka semua itu makna daripada fa inni qarib. Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, falyastajibu li ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan orang yang ketika dia sudah merasa bahwa Allah itu ada dimanapun, kemudian dia berdoa minta kepada Allah, falyastajibu li, Allah akan mustahil tidak akan mengabulkannya dengan syarat dia melaksanakan perintah Allah. Kemudian beriman kepadanya, la'allahum yarshudun, dan Allah berikan petunjuk kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam berdoa sama kita ketahui doa silahul mukminin. Doa ini adalah senjatanya orang-orang mukmin. Yang jadi pertanyaan, kenapa kita harus berdoa? Bukannya kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah, ada qada, ada dan qadarnya, ada ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita. Maka para ulama menyebutkan untuk ketetapan itu ada dua macam. Ada ketetapan yang disebut dengan ketetapan mubram, kemudian ada ketetapan mutlak. Seorang hamba umurnya 60 tahun, dia akan mendapat musibah, kemudian dia akan dapat rezeki. Ini adalah ketetapan mutlak, artinya ketetapan yang belum terjadi. Kalau ketetapan mubram adalah ketetapan yang sudah terjadi, misal dia sakit atau dia jatuh, meninggal. Maka ketika kita berdoa, yang bisa dirubah itu adalah ketetapan mutlak. Misalnya kita berdoa, ya Allah, bulan Ramadan ini ya Rabb, berikan kami kesempatan untuk menikmati Ramadan tahun ini. Ketetapan Allah, akhir bulan Ramadan kita akan meninggal. Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika dua permintaan ini, ketetapan ini hadir di depan Allah Subhanahu wa taala, maka akan datanglah kasih sayangnya Allah, yaitu Rahman dan Rahimnya. Maka apa yang terjadi? Boleh jadi daripada sebab doa kita tadi, ketetapan kita meninggal diundur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beginilah luar biasanya dahsyat daripada orang-orang yang berdoa, khususnya doa fi Ramadan, doa al-mustajabah fi bulan Ramadan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa yang mustajabah ketika bulan Ramadan itu kapan? Ad-doa di situ disebut dengan nakirah. Maksudnya kapan saja, mulai dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari, maka selama waktu itulah doa kita didengar dan diijabah oleh Allah. Maka merugi rasanya ketika kita berpuasa, ketika punya kesempatan, ada waktu, tapi hal itu tidak kita gunakan dengan baik.
Maka mudah-mudahan dengan ayat ini memberikan kita motivasi untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah di setiap gerak-gerik kita, perbuatan kita. Kemudian dengan kita sudah dekat dengan Allah, rasanya mustahil doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.